Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Widodo dan topik yang mau kita bahas kali ini mengenai daftar ya para penista agama yang lolos dari jerat hukum. Seperti apa ulasannya? Tonton video ini sampai habis. Oke, langsung saja. Yang pertama Victor Leskodat. Ya, ini kejadian sudah lama. Waktu itu dia masih menjabat sebagai anggota DPR. Ya, dia berpidato di depan konstituennya. Yang mengatakan bahwa jangan pilih partai A, B, C, D. Waktu itu yang disebut adalah PKS, Demokrat, PAN, dan Gerindra. Kenapa katanya? Karena mereka mengusung ideologi khilafah. Ya, ini dijelaskan juga khilafah itu apa gitu. Harus sholat katanya. Nah, ini sontak menimbulkan reaksi ya di tengah umat Islam. Ya, MUI bahkan saat itu ikut bereaksi. Ya, dia ini kan bukan orang Islam tapi tahu soal ajaran Islam. Mana ada penerapan hukum Islam itu berlaku juga untuk orang non Muslim. Ini kan ngaco, ya nggak ada seperti itu. Ya, coba lihat jangan lihat jauh-jauh lah ke Afghanistan. Afghanistan itu ya negaranya masih kacau, ya. Jangan lihat penerapan di sana, lihat saja negara-negara yang sudah mapan ya, di Saudi, ya. Kalau di sini ada Malaysia, Brunei, ya, atau di Qatar, ya, di Bahrain, ya, negara-negara Timur Tengah itu rata-rata menerapkan hukum Islam. Ya, apakah kemudian ada orang non Muslim datang ke sana kemudian wajib salat? Kan enggak, ya kan? Enggak dong, gitu. Jadi ini adalah ucapan-ucapan yang kacau sekali, ya. Tidak sebagai mestinya, dan ini kemudian dilaporkan. Bahkan 4 partai yang disebut oleh Victor ini melaporkan, tapi ya gitu, kasusnya jalan di tempat. Bahkan sekarang dia sudah menjabat sebagai gubernur NTT gitu. Nah, jadi singkat-singkat saja ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang juga lolos dari jerat hukum itu Sukmawati Soekarno Putih, atau kita panggil Busuk ya, Busukma maksudnya. Nah, dia seringkali ya membuat kontroversi yang selalu mengolok-olok Islam gitu ya. Entah apa maksudnya, tujuannya, dan udah berapa kali dilaporkan ya, selalu lolos, tapi ya itu seperti tidak pernah jerah ya. Pertama dia pernah mengatakan bahwa kidung lebih indah dari azan. Ya, apa maksudnya membanding-bandingkan kidung dengan azan? Kan tidak sebanding. Ya, membanding-bandingkan pakaian adat dengan kebaya dengan busana muslimah. Ya, buat apa gitu? Kalau ini bukan bentuk Islamofobia. Ya, mengapa ini dibanding-bandingkan? Kemudian lagi yang terakhir, dia membanding-bandingkan Rasulullah dengan bapaknya ya, Soekarno. Kita tentu sebagai orang Indonesia sangat menghormati ya Soekarno ya sebagai bapak proklamasi. Tapi kita sebagai Muslim, kita punya kudwah ya, kita punya teladan namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak terima dia mau dibandingkan dengan siapapun gitu. Nah, ini juga kemudian mendapat kecaman dari umat Islam, dilaporkan juga, dan kasusnya jalan di tempat gitu ya. Cuma paling dia minta maaf gitu ya, klarifikasi ya, gitu aja ya. Mudah-mudahan di masa mendatang beliau belajar dari kesalahan dan tidak lagi menjadikan Islam ini sebagai objek olok-olokan gitu ya. Kemudian juga yang selanjutnya ada Gus Mofik. Dia ini adalah ulama NU yang kemudian dalam ceramahnya dia bilang ya, dia bilang bahwa Rasulullah itu rembesan gitu ya. Jadi membandingkan Rasulullah dengan dirinya sendiri, ya nggak sebanding lah, nggak boleh. Saya saja tidak terima kalau anak saya dibanding-bandingkan dengan anak orang ya. Apalagi ini adalah Rasulullah SAW ya, orang yang paling kita cintai, orang yang paling mulia di muka bumi ini, kemudian dia bilang rembesan ya, nggak keurus karena dia diurus oleh kakeknya gitu ya. Kita tahu bahwa Nabi ini adalah seorang yatim sejak beliau masih di dalam kandungan, kemudian beliau menjadi piatu saat usianya masih kanak-kanak, dan beliau diasuh
oleh kakeknya Abdul Muthalib. Dan kakeknya ini juga bukan orang sembarangan, dia adalah pemuka kaum Quraisy gitu. Dan dia menganggap bahwa Nabi itu ya kayak gitu. Nggak bisa dong. Marah saya sebagai seorang muslim. Nabi saya dijelek-jelekan, ini saya marah. Muslim lain juga marah, dan terjadi demo yang besar dari umat Islam menuntut bahwa munafik ini harus dipenjarakan. Ya, dilaporkan oleh banyak ormas Islam juga. Kita tahu kasusnya juga jalan di tempat. Gitu. Kemudian yang sudah sering saya bahas si Ade Armando, ya, yang mengatakan bahwa Allah itu bukan orang Arab. Ya. Kemudian dia pasti senang jika Al-Quran dibaca dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Jawa gitu, dengan legam Jawa dan seterusnya. Itu mengundang reaksi publik. Ya, agama Islam ini bukan agama main-main ya, yang bisa seenak-enak Anda rubah, yang bisa seenak-enak Anda otak-atik. Nggak bisa. Ini adalah agama yang turun dari wahyu. Ya. Jadi agama ini juga orisinil, ya, datang dengan nabi yang orang Arab. Kitabnya juga Al-Quran berbahasa Arab, dan ajarannya juga menyatakan ya, sholat kita menggunakan bahasa Arab, jangan dirubah-rubah. Nah, ini kemudian dilaporkan ya, karena meresahkan ini ya, nanti azan jadi pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Madura gitu. Ini kan yang kacau pemikiran seperti ini ya. Tapi kemudian kasusnya bukan cuma jalan di tempat, kasusnya di SP3 gitu ya. Yang sebelumnya dia ditetapkan jadi tersangka, kemudian di SP3. Nah, kemudian umat marah dong. Dia mengajukan yang namanya pra-peradilan, dan SP3-nya dibatalkan. Ya, jadi kan status tersangkanya melekat lagi nih kepada Ade Armando. Tapi apa yang terjadi? Kasusnya juga jalan di tempat. Selanjutnya lagi ada Abu Janda. Dia menyebut bahwa Islam agama teroris. Ya, teroris punya agama namanya Islam. Ini sangat-sangat menyakiti perasaan umat Islam. Iya nggak sih? Lo bayangkan aja agama lo dianggap sebagai agama teroris. Ya, padahal Islam agama damai. Rahmatan lil alamin. Sejak dulu Islam selalu membawa kedamaian. Ini kemudian dikatakan bahwa ini agama teroris. Ya, teroris agamanya Islam. Ya, kalaupun ada orang yang mengatasnamakan Islam dan melakukan aksi teror, ya itu bukan ajaran Islam. Ya, orangnya saja, oknumnya saja itu. Ajaran Islam tidak seperti itu. Gitu. Kemudian dia mengatakan bahwa Islam agama yang arogan. Islam agama Arab gitu. Ini lebih ngaco lagi. Ya. Islam itu agama bagi seluruh alam. Ya. Bukan agama pendatang, apalagi arogan. Yang agama pendatang di negeri ini itu agama yang dibawa penjajah. Ya, saya nggak perlu sebut, nanti panjang urusannya ya. Jadi ini kemudian dilaporkan. Tapi sampai hari ini masih bebas saja orangnya, belum pernah ditangkap nih. Ya. Selanjutnya si Denny Siregar. Ya, 3 orang ini yang biang rusuh di negeri ini ya. Para bajer-bajer ini. Dia menyebut bahwa santri Tasik ini sebagai calon teroris gitu. Padahal kita tahu santri di Indonesia ini jumlahnya bukan 1000-2000, tapi ada bahkan jutaan. Ya, yang marah bukan hanya orang Tasik, tapi yang paling disakiti ada orang Tasik. Masa anak saya sekolahkan benar-benar ya, sekolah agama, dibilang calon teroris, ya marah dong. Masa santri dibilang calon teroris? Ya, negeri ini yang memerdekakan ini santri, ya. Laskar Hizbullah, Rasa Sabilillah, masa disebut teroris, calon teroris? Ya marah, dilaporkan, terjadi ya, demo besar, bahkan dia dijanjikan akan diproses hukum, tapi sampai hari ini nggak pernah ditangkap tuh orang. Ya. Nah, selanjutnya sebenarnya banyak public figur yang menjadikan Islam olok-olokan ya. Ada si Joshua G. Pamungkas ya, si Tretan Coki yang selalu main di drag joke ya, Islam selalu dijadikan bahan olok-olokan. Ini udah berapa kali
dilakukan, dilaporkan pun kasusnya nggak jalan di tempat. Tapi di balik itu semua tentu kita bersyukur bahwa penista seperti MKC akhirnya ditangkap. Kita berharap negeri ini makin tentram, makin damai, makin rukun gitu ya. Seperti 10 tahun yang lalu lah, ya, saat Pak SBY menjabat itu kan nggak pernah terjadi hal-hal yang seperti ini. Gesekan agama, gesekan suku yang dihantam terus oleh bajar-bajar RP. Ini kan baru terjadi di rezim ini saja. Nah, banyak pihak yang mengaitkan ya tumbuh suburnya para penista agama ini ya semenjak Ahok melakukan penistaan agama itu dengan bangkitnya neokomunisme atau PKI gaya baru. Ya mirip-mirip dengan kondisi 65 ya sebelum PKI melakukan kudeta. Islam dijadikan olok-olokan. Ya banyak pihak-pihak yang memanfaatkan situasi ini ya. Mereka mungkin tahu bahwa memang ini area yang sensitif seperti jerami kering ya, hanya butuh sulutan api kecil untuk membakar segalanya. Kita berharap keadilan bisa tegak ya, dan para penista agama ini bisa dihukum dengan hukum yang seberat-beratnya. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini. Buat yang belum subscribe dulu video ini agar suara-suara oposisi makin terdengar di mana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.